Salam sejahtera buat kita Bapak Ibu dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Kembali lagi dalam renungan harian kita di HGWP Resort Rawalumbu di hari Jumat. Bapak Ibu dan saudara-saudari, kita akan mendengarkan renungan harian hari ini, tapi kita terlebih dahulu berdoa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, Engkau senantiasa melindungi kami dan memberikan kepada kami anugerah Tuhan, sehingga kami beroleh sukacita di dalam melewati seluruh rangkaian aktivitas dan kehidupan kami. Ya Tuhan, firman-Mu akan menyapa kami di hari ini, karena Tuhanlah yang menyinari hati dan pikiran kami, supaya kami ya Tuhan dapat menerima firman Tuhan dan bersukacita ketika mendengarkan firman Tuhan. Berfirmanlah ya Tuhan, kami di sini turut untuk dengarkan dan menjadi berlaku dari firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang menjadi ayat renungan kita di hari ini yang tertulis dalam 1 Korintus 2 ayat 12, demikian isinya. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Kita tidak menerima roh dunia, tetapi roh yang berasal dari Allah, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, kita sering mendengar yang disebut dengan istilah hikmat di tengah-tengah kehidupan kita. Ada orang yang mendefinisikan hikmat itu adalah sebagai pengetahuan intelijen. Jika IQ seseorang tinggi, maka ada yang mengatakan dia itu orang berhikmat. Atau ketika seseorang itu cepat melakukan sesuatu, dia cekatan, ada yang mengatakan itu dia sebagai orang yang berhikmat. Namun hikmat di sini adalah merupakan sebuah pengertian, kebijaksanaan yang membuat seseorang itu ketika dia membuat sesuatu keputusan, dia mampu melakukan keputusan itu bahkan sampai endingnya, lalu hasilnya juga dapat dinilai dan dapat dilihat, entah itu hasilnya maksimal atau hasilnya menjadi sebuah hal yang membuat orang-orang atau dia sendiri bersukacita atas hasil tersebut. Ini kita hari ini Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan mengatakan dengan jelas, terutama di ending dari ayat 12 tadi, supaya kita tahu apa yang dikaruniakan Allah kepada kita. Roh Allah diberikan kepada kita supaya kita tahu apa yang diberikan Allah kepada kita. Di tengah-tengah dunia ini ada dua hikmat. Yang pertama hikmat dunia, dan yang kedua adalah hikmat yang berasal dari Allah. Tentu hikmat dunia itu akan mengarahkan kita hanya mengerti apa itu yang diberikan oleh dunia ini. Hanya pengertian-pengertian atau definisi-definisi yang mungkin hanya sebatas logika atau pikiran kita saja. Tetapi hikmat yang berasal dari Allah adalah hikmat yang melampaui batas dari logika atau batas pikiran daripada manusia. Ketika banyak orang yang mengatakan di jemaat Korintus bahwa salib itu adalah kebodohan, karena bagi orang-orang Yunani percaya kepada Yesus yang disalibkan, percaya kepada Tuhan yang disalibkan itu adalah sebuah kebodohan bagi mereka. Kalau hikmat dari dunia yang kita pakai untuk memahami itu, tentu kita akan masuk kepada golongan dari orang-orang yang mengikuti langkah atau jejak dari orang-orang Yunani tadi. Tetapi bagaimana kita memahami Kristus yang sudah disalibkan, Kristus yang mati dan mau menebus dosa kita ini, Kristus yang Allah itu mau melibatkan diri, bahkan rela memberikan nyawanya untuk kita, tentu itu tidak bisa hanya dipahami dengan memakai hikmat yang berasal dari tengah-tengah dunia ini. Kita harus memakai atau memohon kepada Allah supaya Allah menuntun kita melalui rohnya untuk memahami hal tersebut, supaya hikmat yang dari Allah yang kita pergunakan untuk memahami apa maksud dan tujuan dari Tuhan menyerahkan Kristus bagi kita, Kristus mati bagi kita, dan Kristus mau bersahabat dengan kita.
Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, ada begitu banyak di tengah-tengah kehidupan kita ini, pola-pola kehidupan kita, peristiwa-peristiwa kehidupan kita yang memang harus kita pergunakan hikmat yang daripada Allah untuk memahami hal tersebut. Saya adalah seorang yang pintar, tetapi mengapa saya masih mengalami krisis di tengah-tengah keluarga saya? Saya adalah seorang yang pintar, saya adalah orang yang berpendidikan tinggi, tetapi mengapa saya masih menghadapi hal-hal yang sulit di tengah-tengah kehidupan saya? Hikmat Allah lah yang menuntun kita untuk mampu menemukan jawaban-jawaban yang tidak bisa kita jawab dengan hikmat yang ada di tengah-tengah dunia ini atau hikmat manusia. Untuk itu Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, di tengah-tengah kehidupan kita ini, hikmat Allah tertuang di dalam Alkitab. Mari kita sempatkan diri kita untuk melihat atau membaca firman Tuhan serta merenungkan firman Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita sebelum kita memulai atau melangkahkan kehidupan kita, melangkahkan atau melewati hari-hari kita ketika kita memulai hari-hari kita. Firman Tuhan akan menuntun kita untuk menemukan jawaban-jawaban dari misteri-misteri di tengah-tengah kehidupan kita di saat ini, terutama di masa-masa pandemi COVID-19 ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, kita penting mencari jawaban dari apa yang dikatakan dari hikmat dari Tuhan untuk menjawab segala pertanyaan kita. Mengapa situasi dunia yang semakin maju sekarang ini, tetapi ketika ada satu virus yang datang di tengah-tengah dunia ini, kita kewalahan dibuatnya? Ada hikmat Tuhan yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan kita tentang peristiwa-peristiwa yang terjadi saat ini. Mari Bapak, Ibu, dan saudara-saudari, firman Tuhan menjadi jawaban kita saat ini untuk melewati proses-proses kehidupan kita, untuk menjawab segala tantangan kehidupan kita saat ini. Mari andalkan hikmat yang dari Tuhan di tengah-tengah kehidupan kita, karena hikmat yang dari Tuhan tiada batasnya. Seperti tingginya langit dan dari bumi, seperti itulah tingginya atau perbedaan antara hikmat manusia atau hikmat dunia ini dengan hikmat yang daripada Allah. Hikmat Allah kiranya yang senantiasa beserta kita di tengah-tengah kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan, ketika Tuhan mau turun ke tengah-tengah dunia ini melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, supaya kami ya Tuhan beroleh keselamatan, dan Tuhan menaruh Roh-Mu kepada kami, supaya kami ya Tuhan mengerti hikmat Tuhan, mengapa Tuhan mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke tengah-tengah dunia ini. Dan kami bersyukur ya Tuhan, dengan Roh-Mu, Roh Kudus, kami akan dituntun untuk memahami seluk-beluk kehidupan kami di saat-saat tersulit sekalipun ya Tuhan. Roh Tuhan akan memberikan pengertian-pengertian kepada kami untuk bisa memahami segala sesuatu yang terjadi di tengah-tengah kehidupan kami. Kiranya Roh Tuhanlah yang senantiasa membimbing kami, agar kami ya Tuhan senantiasa bisa melewati segala sesuatu proses kehidupan kami di tengah-tengah dunia ini. Berkatilah umat-Mu ya Tuhan, berkati pekerjaan kesehatan mereka, anak-anak mereka juga ya Tuhan. Berkati gereja-Mu dan pelayanannya, supaya semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan berkati bangsa dan negara kami ini ya Tuhan, supaya kami ya Tuhan bersuka cita di tengah-tengah bangsa ini, ketika bangsa kami ini ya Tuhan menerapkan keadilan, kesejahteraan, dan kemakmuran di tengah-tengah bangsa kami ini. Lindungilah para pemimpin kami. Hanya dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur kepada Tuhan. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dari Roh Kudus yang menyertai kamu sekalian. Amin.